Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur padamu ya Allah, bersalat bersalam ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Sahabat-sahabat penyimak muhasabah Ramadan rahimakumullah. Kalau bangun tidur kita baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana lahin nusur. Karena rupa-rupanya ketika manusia bangun tidur itu ada 3 ikatan bersamanya. Dan ikatan-ikatan tadi akan lepas terurai dengan 3 hal. Yang pertama adalah berzikir Alhamdulillahillazi ahyana ba'da lahin nusur. Segala puji bagi Allah menghidupkan kami serta mematikan kami kepada kita kembali. Lepas ikatan yang pertama. Yang kedua akan lepas ikatan tadi dengan berwudu. Ketika berwudu lepaslah ikatan yang kedua. Dan yang ketiga ikatan akan lepas ketika kita menunaikan ibadah sholat. Maka insyaAllah tenang dan tentram, ikatan sudah lepas. Ketika akan tidur, doanya lain. Bismikallahumma ahya bismika amut. Dengan namamu ya Allah, kami hidup, dengan namamu kami mati. Padahal kan ini mau tidur, bukan mau mati. Tapi begitulah, karena rupa-rupanya filosofi di dalam hikayat dan riwayat agama, orang tidur adalah sama seperti orang mati. Orang tidur sama seperti orang mati. Jadi kalau kita mau tidur itu sebetulnya kita mau mati, maka siap-siap saja. Ucapkanlah ucapan terbaik, zikir terbaik, supaya nanti kalau kemudian tidur enggak bangun-bangun lagi, sudah ucapkan kalimat baik sebelumnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Ramadan ini merupakan bulan terhormat. Saking terhormatnya, maka di dalamnya ada yang sifatnya kalau dilanggar maka berat balasannya, berat ganjarannya, berat sanksinya. Kenapa demikian? Ya, terhormat. Karena terhormat tentu kehormatan dijaga. Ramadan Karim, marhabannya Ramadan. Ini ada satu peristiwa unik terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kejadian adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah mengatakan, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, aku telah celaka. Aku telah berhubungan intim dengan istriku siang hari bulan Ramadan. Rasul kemudian bersabda, dan sabdanya ini merupakan harus menebusnya dengan bebaskan hamba sahaya. Laki-laki tadi menjawab, aku tidak punya hamba sahaya Rasulullah. Kalau begitu laksanakanlah puasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki tadi menjawab, aku tidak sanggup. Jangankan 2 bulan, baru 1 bulan Ramadan saya sudah tahan. Saya sudah berhubungan dengan istriku siang hari Ramadan. Rasulullah SAW berkata, berikanlah makan 60 orang fakir miskin. Laki-laki itu berkata, aku tidak punya. Kemudian Rasul membawa karung berisi kurma dan berkata, manakah orang yang bertanya tadi, anak muda itu? Kemudian bersedekah dengan ini kepada 60 orang fakir miskin. Laki-laki tersebut berkata, tidak ada orang yang lebih miskin, lebih fakir daripada aku. Demi Allah ya Rasulullah, di antara tanah bebatuan bukit-bukit ini tidak ada yang lebih fakir daripada kami. Rasulullah SAW kemudian tertawa hingga kelihatan gigi gerhamnya. Kemudian beliau berkata, jika demikian maka untuk kalian. Masya Allah. Ini kisah nyata yang terjadi masa dahulu. Bahwa penegakan hukum itu rupa-rupanya ada tahapan-tahapan yang keren. Tahapan pertama, ini laki-laki datang menemui Nabi dan jujur mengatakan, ya Rasulullah, aduh siang hari Ramadan saya ini berhubungan intim dengan istriku. Maka kemudian aturan main dalam agama Islam untuk menebus tadi merdekakan budak. Cuma laki-laki tadi mengatakan, aku tidak punya budak, tidak punya apa-apa, tidak punya budak. Kalau begitu 2 bulan berturut-turut, maknanya apa? Mulianya Ramadan, 1 hari dilanggar karena berhubungan intim dengan istrinya, maka nanti bayarannya, ganjarannya, sanksinya adalah 2 bulan berturut-turut. Maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Puasa 2 bulan berarti 60 hari. Dia baru puasa 55 hari, batal, ulang lagi dari awal. Itu saking terhormatnya Ramadan, maka kemudian yang melanggarnya puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah ada kejadian ini? Ada. Dahulu waktu saya ingat saya masih remaja di kampung saya, ada saya teman, dia menikah pengantin baru. Memang dia katakan, aduh saya dengan istri saya begituan siang hari Ramadan, mungkin lagi bulan madu. Maka di masa Nabi juga demikian. Maka Nabi mengatakan,
Apa sebagai penghapusnya, hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki itu menjawab, aku tidak sanggup. Mungkin bahasa kitanya, jangankan 2 bulan Rasulullah, 1 bulan aja udah nggak kuat. Lagi asik-asiknya dengan istri ini. Masya Allah. Kemudian Rasul membawa karung berisi kurma, ingin membantu si laki-laki tadi. Karena memang ada juga hukuman kalau tidak bisa mampu puasa 2 bulan berturut-turut, berilah makan 60 orang fakir miskin. Aku juga tidak punya ya Rasulullah. Rasul kemudian pengertian, toleransi, beliau ambil karung berisi kurma dan mengatakan, mana orang yang tanya tadi, bersedekah dengan ini. Artinya dengan 1 karung kurma bersedekah kepada 60 orang fakir miskin supaya kau punya hukuman lepas. Tetapi laki-laki yang melanggar tadi, yang berhubungan sama istri siang hari Ramadan, mengatakan, tidak ada yang orang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Demi Allah, di antara tanah bebatuan bukit di Madinah, tidak ada yang lebih fakir daripada kami. Ini kalau bahasa kitanya, ini sahabat Nabi sudah miskin, fakir, melanggar lagi siang hari Ramadan berhubungan suami istri. Rasul kemudian tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian berkata, jika demikian makanlah untuk kalian. Maka secara hukum beliau memaafkan, tapi menjadi pelajaran bagi kita umatnya betapa terhormatnya bulan Ramadan untuk tidak melaksanakan hubungan suami istri di bulan puasa Ramadan. Karena ada perkataan, bagaimana Pak Ustadz kalau malam hari boleh? Boleh, silahkan. Ayatnya mengatakan, uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa berhubungan badan romantis dengan istri-istrimu. Ini ayat adalah terbelakangnya. Dahulu para sahabat punya pandangan bahwa Ramadan itu siangnya menahan nafsu, malam pun demikian, tidak boleh berhubungan suami istri. Rupa-rupanya diam-diam para sahabat sudah 2-3 minggu Ramadan, itu kemudian ada yang bisik-bisik, kasak-kusuk, aduh tadi malam saya dengan istri begini dan begini. Yang lain juga mengatakan, saya juga aleh. Aduh, bagaimana ini? Maka turunlah ayat Allah. Allah maha mengerti bahwa hambanya itu tidak mampu menahan diri dari nafsu terhadap istri. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam bulan puasa Ramadan untuk rafas bermesraan dengan istrimu. Jadi hadirin, boleh malam Ramadan hubungan suami istri. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Nanti sudah sahur belum mandi wajib. Mandi wajib itu wajib ketika mau sholat subuh. Kalau makan sahur tidak harus mandi wajib. Kalau mau sholat subuh wajiblah mandi. Tapi kan bagaimana? Ya pokoknya ketika habis hubungan suami istri berwuduklah. Nanti bangun-bangun untuk makan sahur, ya cuci tangan baik-baik, berwuduk, habis selesai makan sahur, jelang sholat subuh barulah kemudian mandi. Nah itulah bahwa Nabi itu menjelaskan dalam kejadian tadi peristiwa unik terhormatnya Ramadan, baru kemudian betapa tahapan-tahapan hukumannya menjadi dimaafkan begitu rupa. Kita umat Islam akhir zaman insya Allah diberikan penerangan dan penjelasan yang luar biasa dari agama kita. Maka benarlah kata Nabi, siapa yang diberikan kebaikan, diberikan pemahaman dalam agamanya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan-kebaikan, maka akan memahamkan dirinya dalam hal agamanya. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam agama kami. Tunjukkan kami petunjuk-Mu, berilah kami ya Allah kehidupan terbaik dunia akhirat, kalau wafatnya husnul khatimah. Nasrum minallah fathun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.